Ibadah Minggu 22 Desember 2024 adalah ibadah Minggu Advent keempat dengan tema Bergembira karena Perbuatan Allah, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Faa, SSI. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Sekali lagi salam. Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat datang dalam ibadah Minggu Advent keempat saat ini dalam tema Bergembira karena Perbuatan Allah. Kiranya kita terus mengalami sukacita yang melimpah di sepanjang perjalanan hidup kita. Memang hidup selalu penuh warna. Ada saat kita alami peristiwa menyenangkan, ada saat juga kita alami yang tak menyenangkan. Namun sukacita orang percaya bukan bergantung karena peristiwa atau situasi yang dialami, tetapi karena percaya bahwa apapun yang dialami, Tuhan selalu ada untuk menopang dan menolong. Orang beriman selalu percaya bahwa kita milik Allah dan Ia selalu menentukan yang terbaik bagi hidup kita. Marilah dengan gembira kita menyembah Allah dalam kekudusannya, seraya mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Kristus Tuhan, sumber sukacita kita. Bersama kita berdiri dan melakukan PKJ 7 bait 1 yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Mari persilakan. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki perayaan Natal. Pengharapan dan sukacita masih nyata akan Kristus yang hadir bagi kita. Karena itu dengarlah perkataan firman Tuhan
yang menuntun kita berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyapa Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Pagi ini kami menyapa-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keselamatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Perayaan Natal hampir mengakhiri kami, dan ketika kami disibukkan dengan berbagai persiapan lahirnya kami, seringkali kami lupa mempersiapkan hati dan batin kami. Kami larut memikirkan kebutuhan, pakaian, makanan, dekorasi, dan berbagai hal yang terlihat. Dan seringkali Bapa, segala sesuatu itu justru merampas sukacita kami. Karena itu di pagi hari ini kami menyapa-Mu Tuhan. Izinkan kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ampuni kami Bapa jika ternyata ada begitu banyak kesibukan, ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak hal yang harus kami persiapkan, sedangkan kami lupa mempersiapkan hati kami sebagai balungan di mana Tuhan lain hadir dan lahir dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa untuk setiap hal yang kami lakukan yang justru terlihat seperti orang yang menolak kehadiran Tuhan, menolak damai sejahtera dan sukacita itu berdiam dalam hidup kami. Biarlah dalam pengampunan Tuhan kami semua boleh bergembira dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saudara-saudara sekalian, setiap pribadi yang datang dengan penyerahan diri yang sungguh di hadapan Allah, maka ia senantiasa dipulihkan dan diperbaharui oleh Allah. Karena itu dengarlah firman Tuhan yang berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kami seperti orang-orang yang bermimpi, maka mulut kami penuh dengan tertawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu bangsa-bangsa berkata, Tuhan telah melakukan perbuatan besar terhadap mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar terhadap kami, dan karena itu kami bersukacita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Meresponi anugerah yang datang bagi kita, marilah kita berdiri dan bermazmur secara berbalas-balasan seturut Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai ayat 11. Saya akan membacakan bagian yang tercetak keluar. Bapak Mama membacakan bagian yang tercetak keluar. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan tetapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak domba yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang taat akan kasih setia. Kita menyanyikan NKB 21 baitnya yang pertama pun diberikan tidur baru.
Kemudian paduan suara Arif. Paduan suara Arif.
Terima kasih berdoa sekali Tuhan memberkati kita dengan pujian itu. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon hikmat dan pertolongan daripada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Raja Damai di dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan kami bersukacita ketika Bapa masih memberikan kami kesempatan untuk kami ada menikmati akan kasih Tuhan lewat hadapan hadirat-Mu Bapa dan melalui kebaktian di saat ini Tuhan. Untuk itu kami masih diberikan kesempatan untuk memuji-muji nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang kami imani, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami untuk terus menerangi kami, untuk terus mengarahkan kami dan mampu mengubahkan serta memulihkan kehidupan kami. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan ini Bapa, kami pertaruhkan hamba-Mu Bapa Pendeta yang Bapak izinkan sebagai penyambung lidah Tuhan yang akan memberkati kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak memberkati persiapan daripada hamba-Mu, Bapak mengurapi hamba-Mu secara luar biasa sehingga kami punya kerinduan ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kami bersukacita dan kami boleh diberkati dan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Marilah berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Untuk itu menyambut kebenaran firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Dengan perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Jemaat dipersilakan dulu. Kita mendengarkan persembahan pujian pokok Guru Sion. Pokok Guru Sion dipersilakan.
Terima kasih Bapak Sion. Kiranya pujian itu menjadi kesaksian bagi kita. Shalom Bapak Mama. Shalom. Lemah sekali ya Bapak Mama. Shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema bergembira karena perbuatan Allah. Dan saya ingat Bapak Mama tadi malam waktu doa tidur, anak saya berdoa begini. Ada satu nama pemudi yang disebutkan dalam doanya, tumben-tumbennya dia berdoa dan sebut ini nama yang jarang dan tidak pernah disebut dalam doa. Dia menyebutkan salah seorang nama pemudi, Kakak Yalen Bola. Dia berdoa buat Kakak Yalen. Dia bilang, terima kasih Tuhan, ini hari Kakak Yalen kasih gula-gula di India. Karena waktu pulang Natal pas, Kakak Yalen ternyata memberikan dia satu pak gula-gula karet Big Bubble, dan itu menjadi sukacita tersendiri baginya. Dan itu dia bawa di dalam doa. Dari sejak kecil Bapak Mama semua sampai di kanan-kanan pun dia doakan. Dan ketika ada sesuatu yang menyenangkan, dia sering bawa itu di dalam doa. Dan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dari sana ketika saya keluar dari kamar dan saya memikirkan setiap orang punya alasan untuk bersuka cita. Setiap orang punya standar untuk bergembira dan sukacita. Bagi kita sebagai orang dewasa, diberikan permen, diberikan gula-gula itu biasa saja. Tetapi bagi anak kecil, bagi seorang anak, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagi kita mungkin melihat orang-orang tertentu bergembira, lihat fotonya jalan-jalan, atau dia memamerkan makanan, bersyukur untuk makanan yang bisa dimakan bersama-sama. Bagi kita mungkin itu biasa. Tetapi bagi orang-orang tertentu itu sebuah sukacita yang luar biasa. Bapak Mama, standar sebuah kegembiraan dan sukacita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan kita juga tidak bisa memaksakan bahwa itu sebenarnya tidak masuk hitungan kegembiraan kita. Karena masing-masing orang melihat dari cara pandangnya, dari cara melihatnya, juga dari latar belakang kehidupan yang dia jalani. Orang yang terbiasa, Bapak Mama, tidak mendapatkan hal besar, tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin mewah dari awal hidupnya, ia akan cenderung bersyukur untuk setiap hal kecil yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi orang yang biasa dimanjakan dengan berbagai kemudahan, dengan kemewahan, dengan kekayaan, biasanya dia menjadi orang yang kurang menghargai hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, sebuah nyanyian pujian sukacita yang dilantunkan oleh Maria. Dan dalam bahasa Yunani biasa disebut Magnificat anima mea Domino, jiwaku memuliakan Allah. Sebuah tanda sukacita dan syukur yang dilantunkan oleh Maria oleh karena kondisi yang dia alami. Bapak Mama, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dari sejak awal, maka kita menemukan bahwa sebenarnya bagi Maria pada saat itu posisinya tidak bisa dia bilang bahwa dia menjadi ibu yang terberkati atau menjadi sosok perempuan yang bersuka cita atas keadaan yang ia alami. Mulai dari ia hamil atau mengandung dengan tanpa bersuami, sampai dengan ketika dia berjumpa dengan Roh Kudus, sampai dengan kemudian dia berjumpa dengan Elizabeth. Justru perikop kita bagian bacaan firman ini, nyanyian Maria ini, dia ada di dalam perikop Maria dan Elizabeth, dan juga dia menyambung dengan nyanyian syukur daripada Maria. Maria bersuka cita bahwa sesuatu yang bagi dia mungkin kurang yakin dengan malaikat bicara terkait dengan ia akan mengandung, justru disahkan, dikuatkan dengan ketika dia pergi ke Elizabeth dan Elizabeth bilang, engkau ketika salammu sampai kepadaku, anakku dalam kandunganku meloncat gegirana. Ada sesuatu gerakan yang kemudian membuat mereka terkoneksi bahwa ada kemuliaan Allah dan kuasa Tuhan yang bekerja baik di dalam diri Maria dan juga di dalam diri Elizabeth. Sebenarnya kalau dalam budaya Yahudi, Bapak Mama, seseorang yang hamil tanpa bersuami harusnya ini juga masuk dalam ranah perzinahan dan ia harus dirajam sampai mati. Artinya bahwa Maria tidak dalam posisi yang menguntungkan. Maria tidak berada dalam posisi yang benar-benar membuat dia harus bersuka cita.
tetapi justru nyanyian pujian Maria yang dikenal dengan Magnificat Anima Mea Dominum ini, dia menjadi sebuah pujian yang luar biasa, yang menyaksikan berbagai keadaan yang minim dan tertindas, sederhana, tetapi diperhatikan oleh Allah dan juga dipilih oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, standar kebahagiaan sukacita kita bukan terletak pada apa yang kita miliki atau situasi yang kita alami, tetapi standar kebaikan, standar sukacita kita dan kegembiraan itu terletak pada bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kita bersama-sama. Kemarin kita mendengar bahwa ada kecelakaan yang terjadi di persawahan Kapasiok dan persawahan Kandale. 2 orang petani, 1 orang anak muda, dan juga 1 orang tua tersambar petir. Kasus yang sangat jarang terjadi. Bapak kita sudah pernah tahu bahwa ketika kita ada di kebun, ketika kita ada di sawah, keselamatan itu bisa berakhir atau kita punya keselamatan itu bisa terjaga atau tidak. Tetapi dengan demikian Bapak Mama, ketika kita melihat peristiwa itu, kita baru sadar ternyata Tuhan menjaga kita baik di bawah derai hujan, di bawah terik matahari, dan Tuhan memberikan kita keselamatan. Ini pun harus menjadi sebuah sukacita. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita harus beribadah pada hari ini? Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Bukan supaya kemudian orang anggap bahwa kita luar biasa, tidak. Tetapi justru dalam 1 minggu kita tahu Tuhan beri keselamatan ketika kita berkendaraan motor, mobil, maupun juga ketika kita ada di tengah-tengah kebun. Tuhan memberi berkat, Tuhan pelihara kita secara luar biasa. Sederhana Bapak Mama, tetapi justru ini yang diajarkan oleh Maria. Di kebahagiaan dan kegembiraannya tidak ditentukan dengan situasi yang dia alami, tetapi justru penyelamatan dan keselamatan, pemeliharaan Allah itu yang membawa dia ada di hadapan Tuhan dan berucap, terima kasih Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya cerita tentang Dita yang berdoa. Sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dalam proses ia menjalani hidup sehari-hari, justru membawa dia datang kepada Tuhan untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang dia terima. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Mama, layaknya Maria yang melantunkan pujiannya di hadapan Allah. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri dan memuliakan Tuhan, bukan karena apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita setiap hari, tetapi justru juga kita meyakini bahwa dalam sesak, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, dalam sakit, Tuhan ada dan memberkati kita, memberikan kita keselamatan. Hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini agak kental sekali Maria membicarakan tentang posisinya, kesederhanaannya sebagai orang-orang yang tertindas. Situasi politik Romawi Bapak Mama membuat orang-orang saat itu merasa tertindas. Bukan saja tertindas dari sisi politik, tetapi dari keagamaan. Mereka menarik pajak yang cukup besar, dan juga untuk sampai ke bait Allah mereka harus membayar satu dengan pembiayaan yang di luar nalar. Dan ketika mereka membawa persembahan korban bakaran sampai di bait Allah, mereka bilang, oh ini tidak cukup, ini tidak bagus, ini tidak layak di hadapan Allah. Penindasan itu terjadi mulai dari pemerintahan sampai dengan dalam bait Allah sendiri. Karena itu Bapak Mama, Maria bilang begini, ketika Tuhan datang, ketika malaikat menjumpainya dan memberikan kabar sukacita, itu pertanda bahwa Tuhan berpihak kepada mereka yang sederhana, Tuhan berpihak kepada mereka yang rendah hati, Tuhan berpihak kepada mereka yang tertindas. Sehingga dalam pujian Maria ini kita melihat bahwa Allah memperhatikan kami yang kecil, Tuhan memperhatikan hambanya, Tuhan memperhatikan kami yang tertindas dan sebagainya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kali lalu saya pergi ke Kupang di depan Indomaret Nekoten. Saya lihat ada seorang anak tertidur di sana. Sebuah gambaran yang kalau dulu di sekolah di Jawa, saya selalu berharap bahwa di Kupang akan terjadi, atau bahkan di Rote akan melihat pemandangan model seperti itu terjadi. Ada seorang anak tinggal dan tidur di emperan Indomaret, dan di situ ada orang buat kopi, minum kopi, lalu kemudian makan kopi. Tetapi itu anak tertidur di sana sampai dengan jam malam. Saya ingat itu hari mungkin 11:30, tapi anak itu tertidur. Kepedulian orang tua, keluarga,
bahkan orang-orang yang sekitar siku anak-anak itu tinggal, ternyata Susane ada. Susane pernah berharap dan juga Susane pernah menyangka bahwa Kota Kupang akan dipenuhi dengan anak-anak yang mulai ngamen, anak-anak yang mulai jualan koran sampai tengah malam, anak-anak yang tertidur di emperan-emperan toko dan lain sebagainya. Itu tidak pernah tergambarkan dulu waktu di dalam masa kuliah saya. Tetapi ketika datang saat ini melihat kondisi sekarang, ada satu hal yang mungkin menandakan hal ini bisa terjadi di Kupang. Orang NTT yang dulu biasa pergi ke Jawa, kalau lihat orang mengamen kasih uang paling besar karena merasa iba, cepat merasa kasihan. Justru sekarang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi begini. Kepedulian keluarga terdekat. Saya selalu ngomong orang Jawa, saya selalu ngomong orang-orang yang lewat dan lain sebagainya, bukan keluarga. Tapi saya mulai dari keluarga. Bagaimana keluarga membentuk anak-anak dan lain sebagainya. Bagaimana tetangga-tetangga mereka melihat sisi kiri, sisi kanan mereka. Dan ternyata mereka merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Sekalipun bagi kami itu hal yang luar biasa terjadi. Bapak mama saudara-saudara sekalian, Maria bilang bahwa Tuhan peduli terhadap keadaannya. Tuhan peduli terhadap situasi yang ia alami. Tuhan peduli dengan keadaan hatinya. Tetapi di sana itu membawa Maria datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan memperhatikan setiap kondisi kita Bapak Mama. Tuhan memperhatikan setiap hal yang kita gumulkan saat ini. Dan yang terakhir Bapak Mama dalam bagian bacaan firman, dari ayat 46 sampai dengan 55 itu sebagai penutup, kita membaca di sini bahwa inilah kesaksian yang dilontarkan oleh seorang perempuan yang tidak diperhitungkan pada masa itu, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Sebuah nyanyian yang menjadi sebuah sukacita dan juga sebuah kesaksian. Kita bukan saja bersaksi dalam pujian, dalam vokal grup dan dalam paduan suara, tapi juga belajar dari Maria bahwa dia menceritakan ulang apa yang dialami bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan imannya bersama-sama dengan Tuhan menjadi sebuah cerita yang perlu diteruskan pada generasi-generasi berikutnya. Pertanyaannya Bapak Mama, cerita apa yang akan kita bawa kepada anak-anak kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama? Cerita seperti apa yang kita coba untuk bangun bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita kasihi, tentang kebesaran dan juga kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita bersama-sama. Maria tidak berhenti menerima anugerah mengandung Yesus Kristus, tetapi dia menjadi sosok yang terus menyaksikan dan mewartakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan itu dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Dan Maria menjadi satu-satunya perempuan bersama-sama dengan perempuan para murid yang ibu-ibu para murid yang setia mendampingi Yesus sampai dengan kayu salib. Sesuatu yang mungkin kita pikirkan ini cukup berat, tetapi Maria percaya bahwa kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan itu yang mau disaksikan, itu yang mau diwartakan. Apapun kondisi kita, tetapi kita dipanggil untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Bapak, saya ingin mengakhiri perenungan kita hari ini dengan membaca ulang sebuah puisi yang dinaikkan saat Natal Par tadi malam yang dibacakan oleh kakak Aurelia. Dia bilang begini, judul puisinya Asalkan Yesus Bersama Kita. Tidak apa-apa Papa, bila Natal kali ini aku memakai baju yang lama. Aku akan tetap lebih gemerlap daripada pohon terang itu, karena sukacita berpancar dari hatiku. Tidak apa-apa Mama, sepatuku yang lama masih indah dipandang. Bintang pengharapan menuntunku tetap, membawaku percaya dengan hati mantap. Tidak ada kue lezat dan kado berpita. Sungguh tidak mengapa Papa dan Mama tercinta. Asalkan Yesus bersama kita, alangkah indahnya hidup kita. Sebuah puisi yang mau bilang bahwa sukacita itu tidak terletak pada apa yang bisa kita terima, tetapi Tuhan yang telah senantiasa tinggal bersama kita, dia menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, bergembiralah karena perbuatan Allah dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Sholat Hidup.
hati sesama, memutuskan tali persaudaraan. Dan biasanya hari Natal seperti ini menjadi momen yang indah untuk saling memaafkan.
Terima kasih Bapak Guru. Selamat tidur di siang yang indah. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan mengerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengerahkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Diangkat para pelayan Tuhan akan memanggil kita dalam kerja. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, persembahan hati yang murni adalah cara kita mengistikan Tuhan. Firman-Nya berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatur. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerjaan surga, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan kasih setiamu, sehingga kami masih ada sampai dengan detik saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, dan masih kami rasakan sampai detik saat ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami hendak memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan syukur kami, memberkati kami yang memberi maupun yang tidak memberi, agar persembahan yang kami berikan sebentar boleh berkenan dan boleh berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami, karena hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita puji nama Tuhan. Dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu dan sisa apa yang terjadi.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita naikkan syafaat kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang boleh kami sambut dalam hidup dan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa untuk boleh merayakan Advent keempat di dalam perayaan tahun pelayanan 2024, dan kami boleh dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki pekan Natal, di mana kami boleh merayakan dengan sukacita, dengan kegembiraan untuk setiap momentum kelahiran Tuhan dalam setiap pribadi, dalam setiap momen kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap keadaan yang kami hadapi bersama-sama. Ketika hujan tadi pagi, itu tidak mengeluhkan niat kami untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi 119 jiwa, setiap jemaat, bapak, mama, anak-anak, pemuda-pemudi, kami datang memberi waktu kami bersyukur di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang menyapamu, membawa setiap harapan dan doa kami dari setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Sebagai orang tua, kami ingat dan kami berdoa bagi setiap anak-anak kami, mereka yang Tuhan izinkan terlahir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, mereka yang Tuhan izinkan untuk bertumbuh sebagai anak-anak, untuk mengenyam dunia pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan yang ada, untuk merasakan tugas tanggung jawab menggantikan kami dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing. Kami ingat mereka semua Bapa, baik yang ada di Rote, di Kupang, maupun juga di berbagai tempat lainnya. Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka, Tuhan merangkul mereka dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam perkuliahan, dalam sekolah, dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Sebagai anak-anak, kami ingin berdoa bagi setiap orang tua kami, mereka yang telah memasuki usia lanjut, mereka yang mungkin masih produktif untuk bekerja. Tuhan kiranya memberkati mereka. Sebagai anak-anak, mungkin kami tidak selalu hidup tinggal dan bersama-sama dengan mereka, atau mungkin kami tinggal serumah. Izinkan kami menjadi anak-anak yang juga berbakti kepada orang tua kami, menjadi anak-anak yang mencintai dan membanggakan kehidupan keluarga kami. Tuhan jaga Bapa dan Mama kami, Tuhan jaga dan lindungi Opa dan Oma kami, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Bahkan hamba-hambamu yang telah memasuki usia lanjut, kami berdoa bagi mereka, kiranya Roh Kudus-Mu mendiami mereka dengan penuh pengharapan. Mereka menjalani hari-hari tua mereka dengan hidup sebagai orang yang berpengharapan di hadapan Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini, kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang tidak bergereja bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Mungkin terkendala dengan hujan, mungkin juga terkendala dengan pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi Tuhan, kami berdoa bagi mereka, kiranya mereka juga diberikan kerinduan dan ruang dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami, seperti yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sepanjang kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami diminta untuk terus menyaksikan dan mewartakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sumber dan dasar sukacita dan kebahagiaan kami terletak pada Tuhan Yesus yang mau lahir di hati kami, Tuhan Yesus yang mendiami setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus yang memberkati setiap tugas tanggung jawab dan setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah sumber sukacita kami terus menguatkan kami. Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, berjalan bersama-sama dengan kami, sekalipun perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah untuk dijalani. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba kekasih kami, mereka yang mungkin tidak hadir oleh karena sakit, oleh karena terbeban berat, oleh karena tubuh yang tidak kuat lagi. Kami berdoa bagi Mama Orpatonak Oto dan Mama Saabo Ikoto yang juga ada dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan pemulihan-Mu. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga hari demi hari setiap makanan, minuman, perhatian keluarga itu tetap menopang mereka untuk ada dalam pemulihan yang datang daripada Tuhan sendiri.
Kami juga ingin bersyukur dan berbahagia untuk setiap anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, Bapak dan Mama kami, yang oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, mereka boleh berjumpa dengan ulang tahun kelahiran mereka. Kami ingin berdoa bagi saudari Ellen Bona, saudari Seni Bona, anak Natalia Fani, saudari Gloria Leo, saudara Kusto Bailau, Bapak Daniel Tolasik, dan juga anak terakhir kami, saudara Jazakia. Kami berdoa untuk hamba-hamba kasih kami ini, Tuhan, kiranya dalam sukacita pertambahan usia mereka, dalam setiap hal yang mereka jumpai dalam usia yang baru, Tuhan terus menjadi satu-satunya penopang dalam hidup mereka. Tuhan terus menjadi alasan mereka membangun kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa bagi gereja Masihi Cilebi ini, dalam segala rencana pelayanan, dalam segala hal yang dilakukan untuk melayani jemaat. Pada hari ini, hamba Tuhan yang berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua dan sempurnakan setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan dalam liturgi, dalam setiap pemberitaan firman, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pelayanan, baik penatua, diaken dan pengajar, maupun koster, organis, song leader dan pemandu selain, dan semua hamba-hamba kasih kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyempurnakan pelayanan kami. Bangsa dan negara kami dengan berbagai situasi yang kami hadapi, Tuhan menjadi satu-satunya penolong bagi kami. Biarlah kami menjadi bangsa yang taat, yang memuliakan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kami berdoa Bapa, kiranya pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa, mereka semua boleh diberkati dengan nikmat Tuhan, sehingga dengan bijak memutuskan segala hal dalam kebijakan untuk memberi sejahtera bagi bangsa kami, secara khusus bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang yang ada di Pulau Rotendau ini. Ini doa di permohonan kami Bapa, kami menyerahkan setiap hal yang akan kami hadapi. 119 anggota jemaat yang hadir saat ini, dengan berbagai situasi dalam pekerjaan, baik dalam panas maupun dalam hujan, baik dalam segala hal yang kami kerjakan, Tuhan kiranya menolong kami. Panitia perayaan Natal dan Tahun Baru, terus Tuhan berkati dalam setiap ketersediaan dana dan daya. Biarlah Bapa, kami yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi panitia, kami memberi diri benar-benar untuk melayani Tuhan. Kami telah diperhadapkan dan kami telah menjawab dengan janji iman kami, bahwa kami akan setia dalam tugas dan panggilan kami. Biarlah itu nampak dalam setiap tugas pelayanan yang akan kami layangkan kepada jemaat, dari sejak masa Advent ini berlangsung sampai dengan tahun baru di tahun pelayanan 2025. Di doa ini permohonan kami Bapa, kami mengeraikan doa syafaat ini dengan mengucapkan secara bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, firman Tuhan telah meneguhkan kita supaya kita tetap bersukacita meski tantangan menghadang di depan dan meski pergumulan masih mengitari kita. Kita bersukacita dalam pengharapan oleh karena Kristus yang menolong dengan setia. Dan biarlah terang sukacita kita memancar bagi sekeliling. Kini kita hadir bagi yang sesama yang berputus asa dan yang dirundung duka dan sedih dan yang berbeban berat. Sejemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan PKJ 180 yang pertama. Bahwa pelita kepada yang berat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 119 anggota jemaat yang hadir saat ini dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Mari persilakan duduk kembali saat berubah kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan informasi warga pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Kebaktian Elas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Majelis Jemaat Kebaktian Elas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dalam setiap pekerjaan dan juga dalam keluarga. Ibadah Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 nanti akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Afrini Tode, Sarjana Sains Teologi. Yang berikut informasi pelayanan, yaitu Natal UPP Perempuan Gemi dan juga lansia itu akan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024 pukul 18.00 WIB. Itu bertempat di gereja. Yang berikut ibadah pengembalaan baptisan kudus itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 pukul 17.00 WIB. Natal UPP Kaum Bapa itu hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Bapak Dance Terasi. Ibadah malam Natal hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 pukul 19.00 WIB. Ibadah malam Natal keluarga itu hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 pukul 23.00 WIB. Ibadah Natal 1 itu hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024 pukul 08.00 WIB. Dan selamatan Natal Majelis Jemaat itu akan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024 pukul 16.00 WIB. Ibadah subuh Natal dan juga
Di dalamnya ada pelayanan sakramen baptisan kudus. Itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024 pukul 8.00 WITA. Dan selamatan anak itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024 pukul 15.00 WITA. Sedangkan Natal Jemaat yaitu umum itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 pukul 19.00 WITA. Dan Natal wilayah 2 yaitu dari rayon 5 sampai dengan rayon 8 itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 pukul 19.00 WITA. Dan ibadah majelis dan juga kunjung itu terjadi pada hari Sabtu bertempat di gedung ibadah ini dan pemimpinnya Penatua Trevi Malela. Yang berikut warta lain-lain. Yang pertama, jiwa yang hadir dalam ibadah pagi hari ini 119, diantaranya laki-laki 45 dan perempuan 74. Dan untuk baptisan kudus baru 3 anak yang mendaftar. Untuk itu kembali kami ingatkan, mungkin ada yang belum mendaftarkan anaknya, bisa mendaftarkan anaknya melalui majelis jemaat di rayon masing-masing. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah 65.916.000 rupiah. Untuk penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Desember tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 Rp1.664.000. Kolekte ibadah syukuran Rp25.000. Penerimaan lelang Rp1.550.000. Kolekte ibadah kategorial Rp18.000. Penerimaan lain-lain Rp567.000, sehingga total penerimaan minggu ini Rp3.824.000. Pengeluarannya ada 2 dengan total pengeluaran Rp760.000, sehingga saldo minggu ini Rp3.064.000, sehingga total saldo Rp68.980.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian Tuhan kami ucapkan terima kasih. Kita akan ada dalam kerewangan dan kesediaan Bapak Adrian Sarbola. Baik, shalom Bapak Mama. Baik, Bapak Mama, di sini ada kue persiapan kita untuk Natal, Bapak. Bapak Mama,
Harga dasar kita 100. 100 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Yang kedua, Bapak Mama ada kue cake juga yang sama. Ini kue cake enak. Ini dia bisa tahan sampai tahun baru. Harga dasar 100. 100 satu kali. 150 satu kali. 150 satu kali. 150 dua kali. 150 tiga kali. Masih ada kue cake lagi Bapak Mama, silakan dengan harga dasar 100. 100 satu kali. 150 satu kali. 150 satu kali. 150 dua kali. 150 tiga kali. Kue cake yang terakhir Bapak Mama, harga dasar 100.000 satu kali. Tambah 50. 150 satu kali. 150 satu kali. 150 dua kali. 150 tiga kali. Bapak Mama di sini ada wajib. Ada wajib harga dasar 85.000. 85.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Masih wajib Bapak Mama 85.000 satu kali. 85.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Masih ada wajib Bapak Mama 85.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 dua kali. 150.000 satu kali.
150.000 2 kali, 150.000 3 kali. Wajib yang terakhir Bapak Mama, 85.000 1 kali, 85.000 1 kali, 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 120.000 1 kali, 120.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak Mama ini talamnya saja, tempatnya tidak Bapak Mama. Dengan harga dasar 70.000 1 kali. Ini talamnya enak Bapak Mama. Ini nanti pas di selamat rame-rame nanti itu Bapak Mama, ini sangat berguna ini. 71 kali, 100.000 1 kali, 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Ini masih talam Bapak Mama, 70.000 1 kali, 70.000 1 kali, 70.000 1 kali, 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Masih ada talam Bapak Mama, 70.000 1 kali, 70.000 1 kali, 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Ini talam yang terakhir. Kalau tidak ambil ini 70.000, 70.000 1 kali, 100.000 1 kali, 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Terima kasih untuk yang sudah memberi dan yang mengambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Bapak Lula yang sudah mengambil dalam yang ada.
Informasi tambahan bahwa 3 anak yang sudah mendaftarkan diri untuk dibaptis pada tanggal 26, yaitu atas nama anak Jesen Gerson Dai, anak Lenata Jupana Dai, dan anak Brielle Anugrah Miseliana Misa Pola. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya coba kita berdiri bersama-sama kita pujikan hidup yang berkenan kepada Allah.